Pemerintah berencana mendatangkan rektor asing dengan alasan untuk mendongkrak peringkat perguruan tinggi negeri di Indonesia dalam ranking dunia. Namun hal tersebut dikritisi sejumlah pihak, diantaranya Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. Mengapa rencana tersebut dikritisi? Apakah mendatangkan rektor asing menjamin keberhasilan mendongkrak ranking PTN Indonesia? Saya akan langsung membahasnya bersama Hikmahanto Juwana melalui sambungan Skype dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pak Hik, selamat pagi. Selamat pagi, Ajeng. Ya Pak Hik, pertama kali dengar wacana ini, gimana reaksi Pak Hik? Ya, menurut saya begini, ini harus dipikirkan secara hati-hati. Karena kalau tidak itu mubazir. Kenapa saya katakan seperti itu? Pertama, rektor itu hanya satu komponen dari universitas. Karena yang penting juga adalah pengajar, lalu mahasiswa. Apakah program studi itu bisa ditawarkan ke mahasiswa mancanegara? Lalu kemudian bagaimana laboratoriumnya, bagaimana perpustakaan. Kalau kita melakukan benchmarking ke Singapura, mereka di sana pakai bahasa Inggris. Lalu kemudian perpustakaan dan kemudian laboratorium sudah dibiayai oleh pemerintah secara besar-besaran. Dan semua sudah in place. Nah, sementara kita di Indonesia, katakanlah Universitas Indonesia, kita masih belum seperti itu. Kita belum bisa menawarkan program studi katakanlah yang non berkaitan dengan Indonesia, yang tidak berkaitan dengan Indonesia, untuk kemudian mengundang mahasiswa mancanegara yang betul-betul bagus. Kita belum bisa mampu membayar para pengajar kita, pengajar dari luar negeri untuk melakukan penelitian di Indonesia, lalu mengajar. Masih belum bisa seperti itu. Yang saya khawatirkan rankingnya atau proses pendidikan di perguruan tinggi. Karena kalau misalnya proses dipentingkan, peringkat akan naik. Tetapi kalau cuma peringkat saja yang akan ditarget, maka akan ada cara-cara yang instan, mungkin mengharapkan segala cara yang menurut saya tidak benar juga. Itu yang kemudian pemerintah harus berpikir dengan baik. Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa kalau misalnya ada calon rektor di dalam negeri, dia pasti punya kemampuan, misalnya percaya diri yang tinggi, lalu kemudian dia bisa berbahasa Inggris dengan fasih seperti penutur asli, dan kemudian juga dia tahu mengelola. Tapi permasalahannya mereka-mereka ini tidak muncul karena apa? Di kampus kita, di berbagai universitas di Indonesia, kadang-kadang masalah seperti ini dipolitiskan. Jadi banyak para individu-individu yang mumpuni, mereka enggan untuk mau menjadi seorang rektor. Mereka lebih comfort kalau mereka menjadi seorang peneliti, seorang pengajar saja, seperti itu. Oke, baik Manto. Kalau misalnya ada yang bilang bahwa ini mengkritisi wacana dari Menristek Dikti untuk mendatangkan WNA menjadi rektor. Ini suatu bentuk ekspresi kecemburuan. Nah, menurut Pak Hik gimana? Kalau menurut saya bukan kecemburuan. Begini, kalau misalnya katakanlah pemerintah mengatakan, oke, kita buka untuk warga negara asing. Boleh saja, kan sudah diumumkan misalnya di koran-koran. Lalu kemudian katakanlah syarat dari warga negara tidak harus Indonesia, warga negara asing. Tapi yang saya mohon adalah harus ada level playing field yang sama. Ya, artinya apa? Kita berkompetisi antara yang asal Indonesia dengan luar negeri, lalu dilihat. Jangan kemudian kalau kami di Indonesia lebih berat bebannya. Kalau misalnya asing, mereka didatangkan, dibayar lebih tinggi. Tapi kami harus mengikuti ini itu, belum lagi nanti harus menghadap ke sana kemari. Ya, jadi sebenarnya rumit sekali ya Pak ya, kalau misal mendatangkan WNA menjadi rektor di Indonesia itu rumit sekali. Kalau menurut saya, kalau pemerintah mau sih tentu tidak akan rumit. Yang justru adalah, yang justru kita sayangkan adalah kalau rektor itu didatangkan secara mudah, sementara kami yang dari asal Indonesia, kami harus katakanlah mengikuti semua proses yang ada. Nah, ini yang menurut saya kurang fair, terutama masalah-masalah politik. Jadi menjabat rektor itu kadang-kadang kita harus transaksional, harus misalnya siapa yang akan jadi wakil rektor dari fakultas ini, fakultas itu, belum lagi politik-politik dari luar, ya, yang beberapa saat yang lalu misalnya di IAIN ada indikasi bahwa ada kaitannya dengan money politik dan lain sebagainya. Ini yang membuat kita jadi terhambat. Kalau saya menyarankan kepada pemerintah, sudah nggak usah
mengundang rektor asing, tetapi lepaskan universitas dari pengaruh-pengaruh politik. Baik itu yang dari Itu yang dalam menjadi racun maupun dari selama luar. ini ya Pak ya, politisasi jabatan di universitas negeri. Betul, itu terjadi. Layaknya seperti republik ini. Kalau republik ini saya tidak ada masalah, karena republik ini memang basisnya adalah demokrasi politik dan lain sebagainya. Tapi universitas sebagai lembaga akademis, kemudian banyak politik-politik seperti ini. Sehingga apa? Kita banyak mengurusi mengenai masalah politik, ketimbang katakanlah rektor ataupun dekan itu sebagai ketua RT. Karena apa? Dosennya harusnya lebih fokus pada mengajar dan meneliti ketimbang meraih jabatan-jabatan yang ada di kampus. Jadi selama ini itu yang menjadi ganjalan sebenarnya kenapa orang-orang yang berpotensi justru tidak menduduki jabatan-jabatan strategis di universitas negeri. Betul sekali. Padahal orang-orang yang berpotensi ini, dia punya network jejaring, sama yang seperti Pak Menteri inginkan. Dia punya network di dalam negeri yang luas, di luar negeri yang luas. Tapi permasalahannya, kalau dihadapkan pada masalah politik seperti ini, mereka tidak akan mau maju. Mereka bilang buat apa? Seperti itu. Pak Hik, saya akan menjabarkan beberapa alasan dari Menristek Dikti mengapa ia akhirnya mengeluarkan wacana rektor dari WNA. Yang pertama akselerasi, contohnya NTU. Nah ini masuk 50 besar dan ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri kayaknya ranking universitas negeri di Indonesia kalau dipimpin oleh WNA bisa naik. Pendapat Bapak? Pertama, belajar mengajarnya dalam bahasa Inggris. Kedua, mereka punya anggaran untuk mendatangkan tidak hanya profesor dari luar negeri, bahkan stafnya, istilahnya pusat studinya dibawa ke NTU. Itu yang dilakukan di universitas-universitas besar di Amerika Serikat. Bagaimana mereka bisa membajak, katakanlah, para dosen, lalu para staf dosen itu, untuk mereka melakukan penelitian, menghasilkan karya-karya di luar negeri. Pertanyaan saya, apakah universitas di Indonesia itu sudah mampu? Lalu kalau misalnya peneliti itu datang ke sini, pengajar itu datang ke sini, apakah perpustakaan, infrastruktur itu sudah memadai? Laboratorium kan masih belum. Ini jadi yang harusnya ranking itu dipikirkan oleh tidak pemerintah. serta-merta karena rektornya warga negara asing. Jauh dari itu ya Pak ya? Jauh sekali, jauh sekali. Proses belajar mengajar, lalu kemudian perpustakaan, fasilitas kampus, laboratorium, semua itu harus terpenuhi dulu. Saya kalau misalnya hari ini diminta untuk menjadi rektor di NTU atau di NUS, saya yakin saya juga bisa melakukan hal yang terbaik. Karena apa? Fasilitas semua ada di sana. Saya tahu misalnya di NUS, rektor itu tugasnya selain mengelola administrasi, fundraising. Nah, fundraising yang dia dapat, katakanlah dia dapat 100 juta, nanti pemerintah akan menambahkan juga 100 juta. Kalau dia dapat 200 juta, dia akan tambahkan 200 juta. Kita networking dan lain sebagainya. Tapi kalau kita di Indonesia, rektor itu tugasnya, kalau misalnya ada orang mau bercerai, kita harus menjadi pendamai. Masalah-masalah perintil-perintil yang bukan akademis, kita harus juga turun. Seperti misalnya masalah kesejahteraan. Para dosen harus dipikirkan masalah kesejahteraannya. Belum lagi jadi nanti masalah tenaga dana pendidikan. sebenarnya juga masalah utama selain masalah fasilitas dan segala macam ya Pak? Betul sekali, betul sekali. Jadi sekarang seperti misalnya UI, kita mau mencoba untuk tidak bergantung pada pemerintah. Kita membangun endowment fund misalnya. Tetapi kan itu perlu koneksi dengan kanan dan kiri untuk mau memasukkan ke UI. Nah nanti belum lagi di Indonesia, kalau kita mengelola uang katakanlah yang asalnya dari negara, APBN atau APBD, nanti ada kaitannya dengan kerugian negara. Dilarikan ke masalah undang-undang tindak pidana korupsi. Jadi inovasi-inovasi yang mau dilakukan, jadi tidak bisa. Karena apa? Orang takut ketika harus mengambil keputusan, bagus, tapi ada kemungkinan bahwa ada kerugian negara dan masuk penjara. Lebih baik orang akan mengatakan, saya biasa-biasa saja. Oke, secara general sebenarnya PR besar dari universitas negeri selain sekedar mendatangkan rektor asing, apa saja? Kalau menurut saya, satu, membebaskan dari belenggu nuansa politik yang sangat kental. Itu yang harus dilakukan. Yang kedua, anggaran harus diperbesar. Kalau pemerintah tidak bisa mencukupi, maka universitas yang sudah mandiri, sudah menjadi PTNBH, harus bisa mencari uang-uang itu dari dalam maupun dari luar negeri. Yang ketiga, pengajar. Sekarang sudah mulai bagus karena para pengajar mengikuti berbagai seminar dan lain sebagainya dan membuat artikel-artikel di internasional. Sekarang kita tinggal budayakan itu, terutama pada generasi muda pengajar.
Berikutnya adalah mahasiswa. Mahasiswa juga kita harus cari yang bagus-bagus dan membuka kesempatan program studi yang ada di universitas untuk diminati juga tidak hanya oleh mahasiswa di Indonesia, tapi mahasiswa dari luar negeri. Catatannya harus dalam bahasa Inggris, seperti itu. Terakhir, singkat saja, apa yang Bapak ingin katakan kepada Menristek Dikti soal wacana ini? Kalau menurut saya, tolong dipikirkan secara baik-baik. Jangan sampai kita sudah membuang uang, tetapi mubazir. Karena siapapun rektor dari luar negeri yang akan datang, 2 tahun pertama dia akan menghadapi resistensi dari para dosen, para mahasiswa, dan lain sebagainya. Baru kemudian setelah itu 3 tahun mereka bekerja, yakin sama saya tidak akan bisa menaikkan ranking menjadi katakanlah 100 besar. Baik, Pak Hikmahanto Juwana, terima kasih telah bergabung dan memberikan informasi dan pemikirannya soal wacana ini kepada Metro Pagi Prime Time. Selamat beraktivitas.